Baik pemirsa, kita berada di segmen terakhir dalam obrolan terkini untuk edisi hari ini. Nah, tadi sudah ada kenaikan tarif kargo. Nah, apakah kenaikan tarif kargo ini juga ikut dibarengi, Pak? Atau Bapak sebagai pebisnis merasakan ada implikasi dari efek kenaikan yang bermanfaat, misalkan fasilitas yang memadai, fasilitas yang jauh lebih baik dari penyedia-penyedia jasa untuk pengiriman? Ya, terima kasih. Jadi biasanya sesuatu jasa yang kalau dinaikkan harga itu pasti dampaknya ke pelayanan. Nah, yang susahnya kenaikan tarif, terutama tarif kargo ini yang SMU, itu tidak dibarengi dengan pelayanan yang bertambah. Malah standar saja, sama sebelum dengan kenaikan tarif ini. Jadi saya sampaikan bahwa percuma ada kenaikan tarif, tetapi pelayanannya tidak dibarengi dengan memberikan fasilitas, misalnya waktu delay pesawat, keterlambatan pesawat, itu kan harusnya betul-betul harus diukur, jangan sampai tarif kargo sudah naik, tetapi keterlambatan pesawat masih terjadi, sering terjadi delay. Nah, ini masih dirasakan? Masih terasa. Dan implikasinya adalah kepada customer. Ya, pasti ujungnya ke customer, karena bisnis udara itu adalah bisnis kecepatan, ekspres. Jadi kenapa orang bayar mahal? Karena dia mau harus sampai barangnya cepat tiba di rumahnya. Itu untuk ekspres. Ekspres ini untuk jasa udara ya. Bagaimana dengan via laut, Pak? Fasilitas yang disiapkan untuk? Kalau untuk fasilitas laut, terus terang untuk Pelabuhan Makassar itu memang ada pengembangan yang namanya Makassar Newport, tetapi itu kan masih lama. Nah, ini sementara dibangun, itu selesai nanti pada tahun 2022 sesuai dengan target yang disampaikan sama Direktur Pelindo. Nah, dengan adanya Makassar Newport ini memang bisa langsung mengurai kemacetan dan keruwetan selama ini yang ada di dalam pelabuhan. Karena kapasitas di Makassar Newport itu sekarang kalau sudah jadi itu bisa mengcover 3 kali dari yang ada di Terminal Peti Kemas Makassar sementara ini. Kalau terkait dengan kenaikan tarif nanti, berapa sebenarnya keinginan atau penurunan? Karena kan harapannya sebagai pengusaha tentu dong mengharapkan terjadi penurunan. Nah, penurunan ke berapa atau memang kembali ke harga awal kan sesuatu yang bukan tidak mungkin ya, tetapi butuh waktu lama. Ya. Kalau masalah kenaikan, kami juga sebagai pelaku usaha bisnis udara pasti juga tidak terlalu mempersalahkan misalnya ada kenaikan, tetapi harus ada mekanismenya di dalam memberikan kenaikan tarif. Misalnya minimal harus ada sharing komunikasi lah, minimal seperti itu, karena kalau tidak pasti berdampak ke kami yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Kami agak susah memberikan informasi ke masyarakat bahwa ini loh ada kenaikan tarif, makanya harus begini tarifnya. Itu agak berat. Nah, sedangkan para pelaku usaha penerbangan ini dia tidak melihat dari semua sisi. Dia cuma melihat satu sisi, bahwa selama ini yang dia berikan tarif itu sudah sangat luar biasa buat para pelaku usaha bisnis, terutama ekspedisi udara yang melakukan kegiatan pengiriman jasa ekspres. Nah, itu. Ya, nanti juga akan ada rencananya pada pertemuan sudah bersurat, Pak ya, dari Sulawesi Selatan sudah melakukan persuratan kepada pihak-pihak terkait. Aspirasi apa yang ingin dibawa pada saat akan dilakukan pertemuan, atau apa yang menjadi harapan Bapak untuk disampaikan? Kalau saya secara pribadi, misalnya nanti pada saat mau duduk bareng sama pihak para pelaku penerbangan, satu yang saya harus sampaikan bahwa silahkan menaikkan tarif, silahkan, kami tidak melarang, dan itu hak Anda sebagai regulator untuk sebagai penyedia jasa. Tetapi harus diingat bahwa di dalam memberikan tarif itu harus ada komunikasi, ya, harus ada semacam edukasi terhadap kami, bahwa sosialisasi lah minimal untuk kita bisa duduk sama-sama. Karena kalau seperti yang dilakukan sekarang ini sama dengan kayak seolah-olah melempar semacam sesuatu isu yang langsung lu mau terima atau tidak itu urusan Anda, ya kan? Jadi sepertinya kami itu kayak di kandang paksa, mau tidak mau harus terima. Nah, saya sangat berharap nanti pada saat pertemuan saya cuma sampaikan, tolong nanti pada saat ada kenaikan, marilah kita duduk sama-sama. Kami juga tidak menolak adanya kenaikan. Itu target bisnis Anda. Karena sekarang ini kan bisnis to bisnis. Semua mencari harga. Yang namanya bisnis itu pasti harga yang dicari.
tetapi harus dibarengi dengan pelayanan, dan ujung-ujungnya semua adalah di komunikasi. Jadi kalau ada kenaikan seperti ini, marilah kita duduk sama-sama, karena supaya ada kayak hubungan interaksi, kita saling berhubungan. Anda penyedia jasa, saya beli jasa Anda. Nah, begitu juga ujung-ujungnya pasti ke masyarakat. Nah, yang saya ingat sekali itu kata-kata dari Pak Jokowi, bagaimana tarif logistik di Makassar, di Indonesia itu bisa turun. Itu yang paling sangat sering Pak Jokowi dilempar ke media, bahwa tarif logistik harus turun, tarif logistik turun. Tetapi di lapangan malah ini tidak berbanding terbalik. Di satu sisi Pak Jokowi bilang tekan tarif logistik, tapi di satu sisi tarif logistik naik terus. Ya, nah ini kan tidak sejalan dengan apa yang diprogram oleh pemerintah. Dan inilah yang jadi harapan bersama, bahwa tarif ini dapat turun, Pak ya. Ya, minimal kalau misalnya turun ya oke lah bisa, tapi jangan juga bilang misalnya kami harus kembali ke harga normal, enggak lah. Ya mungkin bisa turun yang mungkin ya sampai 30%, sampai 40%. Itu sudah lumayan buat kami. Baik, kita berada di segmen terakhir dan tidak terasa harus pamit dengan pemirsa Fajar TV juga pendengar Fajar. Masih ada yang disampaikan kepada pemirsa atau sudah cukup, Pak? Saya rasa sudah cukup. Baik. Terima kasih banyak kepada Wakil Ketua Umum Bidang Angkutan Udara DPD Alpi Sulselbar, serta Ketua Gabungan Perusahaan Expo Indonesia Sulawesi Selatan sekaligus Direktur Utama PT Raihan Perdana Abadi dan Raja Pindah, Bapak Haji Arif R. Pabetpengi. Dan akhir kata, saya Sartika Muntar harus pamit undur diri dari hadapan Anda pemirsa. Saksikan terus opini di jam yang sama setiap Selasa dan Kamis. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.